Oke, jadi untuk video kali ini di sini gue udah kedatangan sebuah mikrofon lagi nih teman-teman. Ini merupakan salah satu jenis mikrofon wireless lavalier, produk terbaru dari Maono Wave T5. Jadi buat ngedukung konten kalian ya, untuk kebutuhan recording, live streaming, podcasting, bahkan ataupun untuk vlog indoor outdoor, ini akan menjadi hasil audionya bakal jauh lebih berkualitas. Produk terbaru dari Maono Wave T5. Jadi mikrofon ini memiliki ukuran transmitter yang ukurannya tuh hanya sebesar koin Rp1.000 aja. Dengan ukuran yang compact pasti bakal mudah banget lah kalau misalkan kalian pengen dibawa kemana-mana. Untuk harganya sendiri sampai video ini dipublikasikan, kurang lebih harga yang dipatok ini di kisaran 1.800.000-an. Memang sih, kalau untuk gue pribadi harga segitu tuh cukup premium ya. Tapi nanti kalian bakal tahu nih, kenapa harga tersebut dipatok di Maono Wave T5 ini. Oke lah, kita langsung bongkar-bongkar aja ya. Jadi untuk packagingnya kurang lebih seperti ini cuy, Maono Wave T5. Ya, packagingnya seperti ini, kotak, dan ini ada tampilan unit dari transmitter maupun receivernya. AI Wireless Lavalier Microphone. Di bagian sampingnya ada keterangan seperti ini aja, simple aja, nomor 1 best selling internet microphone worldwide ya. Terus di bagian belakangnya nih, di bagian belakangnya ada beberapa fitur ya, keterangan fitur, professional tuning, super CD sound quality, AI noise reduction, dan untuk jaraknya diklaim bisa hingga 300 meter teman-teman. Small and portable, jadi sudah built-in baterai, dan baterainya cukup awet ya kalau misalnya buat digunain beberapa jam cuy. Di bagian sampingnya lagi ya hanya ada seperti keterangan Maono dengan warna kuning, yang mana nih bulat-bulat seperti ini ya, warna hitam black, dan juga glossy warna emas. Ya kurang lebih seperti ini, kita langsung bongkar aja ya untuk produknya, dan kurang lebih nanti seperti ini untuk cara bukanya teman-teman. Nah kayak gitu tuh. Oke, ini kita taruh dulu di sini, dan ini seperti ini. Ada kotak lagi, polos aja, ada keterangan Maono. Kita bongkar lagi aja. Oke, kita taruh sini cuy. Dan di dalam kemasannya di sini langsung disambut dengan dua buku panduan ataupun user guide dari Maono ya, seperti ini. Lanjut lagi, di sini dapat pouch teman-teman, yang mana ini isinya ada lanyard. Jadi diberikan dua lanyard ya teman-teman. Jadi ini untuk misalkan kalian penggunaan nanti dengan transmitter, karena lanyard ini jenisnya dia magnet tuh. Jadi dengan transmitter nanti bisa ditempel. Ada logo Maono-nya juga. Dan lanyard, ukuran lanyardnya ini terbilang cukup simple aja ya, slim ya, kecil ya. Kombinasi warna hitam dan warna putih. Seperti itu cuy. Terus di dalam pouchnya lagi terdapat satu buah kabel USB-C to USB-A. Yang panjang kabelnya kurang lebih ini 1,5 meter lah kurang lebih ya. Seperti ini, dapat kabel. Dan di dalamnya lagi, dalam pouchnya ini udah nggak ada apa-apa cuy, simple aja. Dan pouchnya ini lumayan coy, bahannya lembut banget, ada keterangan Maono. Seperti itu, bisa digunain buat yang lain nih, kalaupun kalian bawa tanpa bagnya. Nah jadi di dalam ini ada bagnya juga ya, ataupun tasnya nih. Oke, ini nggak ada apa-apa lagi, kita singkirin. Untuk tasnya sendiri ya terbilang cukup besar sih, nggak terlalu besar juga. Namun ini akan mempermudah kalian sih kalau misalkan kalian pengen konten di luar ya, dengan bawa mikrofon ini satu paket seperti ini dengan menggunakan bagnya, karena ada lanyardnya coy, bisa digantung gini kalau misalkan dibawa tuh. Simple, bahannya lumayan keras dan bagian luarnya terbilang cukup empuk sih. Ini kita langsung bongkar aja ya untuk bagnya. Oke, jadi di dalam bagnya ini ataupun di dalam tasnya ini ada beberapa part ya. Kita langsung buka dulu aja. Di sini dapat dua windshield. Ya, windshieldnya ini kombinasi warna hitam dan warna grey. Ya seperti layaknya pada umumnya mikrofon Maono. Jadi ini untuk pemasangan dengan transmitternya. Dapat dua windshield cuy. Lanjut lagi, di sini dapat kabel yang jenisnya USB-C to USB-C. Nah seperti itu. Dan panjangnya kurang lebih hanya 30 cm aja ya untuk kabel USB-C to USB-C-nya. Lanjut lagi, di sini dapat satu buah kabel aux ya, jack 3,5 mm TRS dengan jenis kabel spiral. Sepertinya kabel ini bakal bisa digunain buat kalian hubungkan receiver nanti dengan kamera mirrorless ataupun beberapa audio interface. Kayak mixer juga bisa, sound card mungkin bisa, pasti bisa karena terdapat kabel aux-nya. Seperti itu, jenisnya kabel spiral. Ini bakal awet banget cuy. Tuh, seperti itu ya. Terus lanjut lagi, ini dapat dua klip ya seperti ini ataupun penjepit, dan ini magnet teman-teman. Dua penjepit magnet yang ada logo Maono-nya.
Jadi ini bisa digunain buat kita pemasangan dengan transmitter, tinggal tempel aja dan tinggal pasang aja ke outfit kita. Karena di bagian penjepitnya ini terdapat magnet tuh. Nah, seperti itu, magnetnya juga lumayan besar cuy. Nah, seperti itu ya, dapat 2 klip seperti ini. Dan ini terdapat 2 receiver, yang mana masing-masing receiver ini berbeda portnya ya. Yang satu Type-C, jadi bisa penggunaan untuk smartphone Android ya, seperti ini. Dan satunya lagi Lightning, jadi untuk penggunaan ke iPhone juga bisa. Dapat 2 receiver, jadi kalau misalnya kalian handphonenya berbeda, ini nggak perlu beli converter lagi, karena udah dapat 2 receiver langsung ya. Untuk receivernya sendiri, di sini ada logo dari Mono, dapat logo dari Mono. Terus ada LED indikator untuk transmitter 1 dan transmitter 2 ya. Di sini ada keterangan Mono juga. Di bagian bawahnya ada tombol untuk noise reduction. Di sampingnya ada port Type-C untuk penggunaan bila mana receivernya kita pengen gunain sambil charging ke device kita gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir selama kita ngonten itu baterai handphone kita boros cuy. Di bagian belakangnya ada logo Mono. Begitupun untuk receiver yang Lightning-nya sama ya, beberapa fiturnya sama. Ada port Type-C, di bagiannya juga sama, bagian depannya logo Mono, terus LED indikator untuk transmitter 1-2, logo Mono lagi, dan knob untuk noise reduction ya. 2 receiver langsung. Mantap sih, langsung dikasih 2 receiver, jadi kita tuh nggak perlu beli-beli converter lagi ya. Terus ini nih, charging case-nya. Menarik ya, ini kita rapin dulu ya. Oke, jadi untuk Mono Wave T5 terdapat charging case yang ukurannya memang sih harusnya ini dikategorikan lebih besar dari TWS. Karena sempat gua bahas juga ya untuk Mono Wave T1 Mini yang ukurannya kurang lebih hanya sebesar charging case dari TWS cuy. Namun untuk Wave T5 ini agak besar dengan warna grey sedikit black. Ada keterangan Mono, ada LED indikator untuk sisa baterai dari charging case-nya. Di samping sebelah kanan ada keterangan Wave T5. Di bagian belakang ada satu port Type-C untuk ngecharge ya, ngecas charging case ataupun isi daya charging case-nya, dan ini nggak ada apa-apa lagi. Dan bagian atas hanya logo Mono aja. Simple aja sih. Gue suka sih charging case-nya karena desainnya nggak terlalu kaku gitu cuy. Kotak namun di bagian ini tuh melingkar seperti ini ya. Oke, kita langsung buka aja. Dan ya seperti ini teman-teman, untuk unit dari mikrofon wireless lavalier Mono Wave T5. Dapat 2 transmitter dan 1 receiver. Kita bakal buka dulu untuk receivernya dulu nih. Nah, receiver ini, kalau yang tadi ini kan untuk device seperti smartphone ya. Kalau ini untuk kamera maupun ke audio interface. Bedanya apa sih bang? Fiturnya teman-teman. Jadi untuk receiver yang ini ya, kita mendapatkan beberapa port yang bisa kita gunain untuk dihubungkan ke perangkat. Contohnya nih ya, ini jadi untuk di bagian samping sini ada pengaturan, ada port headphone output ya, jack 3,5, yang mana ini bisa kita hubungkan dengan kabel tadi yang spiral tadi teman-teman. Dan ada switch controller di mana kita bisa merubah mode ya dari mono ataupun ke stereo. Kayak gitu teman-teman. Di bagian belakangnya terdapat penjepit ya, yang mana kita bisa pasang ke kamera nanti. Di bagian sampingnya terdapat satu port Type-C dan knob untuk power button ya, on off. Di sini juga ada. Terus di bagian atasnya ya pin 3 pin untuk charging case-nya. Terus di bagian atasnya terdapat LED indikator untuk transmitter TX1, TX2 dan indikator RX ataupun receivernya. Di bagian depan yang melingkar ini adalah pengaturan volume untuk mikrofonnya. Jadi kalau misalnya kita atur dari sini, kita bisa lihat nih di bawahnya ada LED indikator untuk batasan ya, besar kecilnya level dari volume mikrofon melalui dari knob sini. Kalau ke bagian sini kita mengecil, ke bagian sini kita membesar. Nanti ada LED indikatornya. Kayak gitu. Ada keterangan Wave T5. Menarik. Jadi ada masing-masing receiver yang bisa kita gunain ke 3 perangkat sekaligus cuy. Jadi ini kompatibel ke semua perangkat karena memang semuanya sudah disediain. Dan ini ada 2 transmitter. Nah, ini seperti ini ya. Mono Wave T5 untuk transmitternya ukurannya kecil banget cuy. Tuh, hanya sebesar koin Rp1.000 aja.
Dan ini memang lagi eranya ya untuk mikrofon wireless lavalier dengan ukuran seperti ini cuy. Di bagian atasnya terdapat satu spool untuk mikrofonnya, LED indikator untuk noise reduction ya, kalau posisinya pada saat kita mengaktifkan noise reduction atau enggak, seperti itu. Di bagian sampingnya terdapat knob ataupun tombol untuk mute audio. Di bagian sampingnya untuk pengaktifan noise reduction sekaligus kombinasi dengan power on off ya. Jadi kalau misalkan pengen diaktifin, tinggal ditekan aja, dia bakal nyala ya untuk LED indikatornya. Berwarna biru. Kalau sudah terkoneksi dia bakal berhenti ya ngedip ya teman-teman ya. Terus udah nggak ada lagi, dan di bagian belakang ini dia dapat magnet ya. Yang mana ini bisa ditempel langsung ke outfit kita atau ke lanyard. Seperti itu, karena untuk transmitternya juga terdapat magnet. Nah, kayak gitu. Begitupun untuk transmitter yang satunya lagi ya teman-teman ya. Jadi dapat 2 transmitter. Nah, seperti itu. Ukurannya kecil aja, gue suka sih mikrofon wireless yang ukurannya sebesar ini. Yaudah, kita langsung bakal tes audio aja ya. Dan hasil audionya seperti apa ya untuk Maono Wave T5 ini. Kurang lebih seperti ini cuy. Oke, jadi untuk hasil audio dari mikrofon Maono Wave T5, hasil audionya kurang lebih seperti ini. Dan ini gue demonstrasi langsung menggunakan smartphone Android. Dan ini gue juga menggunakan langsung dari software ataupun aplikasi bawaannya ya, Maono Links, yang bisa kalian install di Play Store maupun di App Store. Dan ya, tampilannya kurang lebih nanti seperti ini capture-nya. Wave T5, dan di sini kondisinya gue menggunakan mikrofon 1, mic 1. Di kondisi monitoring sisa baterainya 19%. Untuk gainnya ini gerak ya, frekuensi gainnya ini gerak teman-teman untuk barnya. Dan ini untuk mikrofon gainnya gue menggunakan di level 20. Jadi untuk pengaturan gainnya ini bisa kalian atur teman-teman melalui smartphone. Bila mana kalian pengen kecilin ya untuk frekuensi gain mikrofonnya. Bila mana gue turunin tes 1, 2, 3. Di level 6 hasil audionya pasti bakal kecil. Dan ini kalau misalkan ditingkatin hingga 20. Ini bakal recommended banget buat teman-teman yang kemungkinan device-nya ataupun smartphone kalian itu belum support di stereo, apalagi belum Dolby ya. Dan itu hanya mono, jadi bakal ngebantu banget untuk hasil audionya biar lebih kenceng teman-teman. Dan lanjut lagi, di fitur di bawahnya ini ada fitur noise reduction yang tersedia 4 level nih. Ada select, moderasi, agresif, dan custom. Ini bakal gue aktifin fitur noise reduction. Kita aktifin ya. Dan seperti ini untuk hasil audio mikrofon Maono Wave T5 menggunakan noise reduction level 1 ataupun slide teman-teman. Di kondisi jarak mikrofon seperti ini ya, tidak ada perubahan. Dan untuk indikatornya dia berubah menjadi warna hijau. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bakal berubah ya untuk di transmitternya ataupun di receivernya. Dan sekarang kita bakal pindahin, naikin ke level noise reduction ke moderasi. Ini gue pindahin. Tes 1, 2, 3, dan ini adalah hasil audio mikrofon Maono Wave T5 menggunakan noise reduction moderasi. Selanjutnya ke fitur noise reduction agresif ataupun level 3-nya nih. Cek low 1, 2, 3, dan ini adalah hasil audio mikrofon Maono Wave T5 menggunakan fitur noise reduction agresif. Dan begitupun untuk fitur noise reduction-nya di level keempat ini ada custom, yang mana kita bisa custom untuk frekuensi noise-nya ya. Jadi kalau misalkan dinaikin, dia pasti bakal jauh lebih maksimal untuk menghilangkan audionya. Cuman untuk audionya sendiri gue belum tahu nih, dia apakah berubah menjadi robot atau enggak. Karena biasanya kalau misalkan noise reduction yang levelnya terlalu tinggi, itu bakal mempengaruhi audio mikrofon bawaannya teman-teman ya. Jadi bisa berubah seperti robot atau apa. Tapi entahlah ini untuk mikrofon dari Maono Wave T5, gue harap sih nggak ada ya. Ini bakal gue matiin noise reduction-nya. Dan sekarang adalah hasil audio original ya, tanpa noise reduction. Di bawahnya ada fitur sound coloration dan juga external output. Jadi kalau misalnya kalian pengen output audio untuk mikrofonnya bisa diaktifin seperti gua. Atau untuk sound coloration kalau misalkan dia seperti ini, dia ada beberapa pilihan voice-nya ya. Jadi di sini ada voice enhancer yang gue pakai seperti ini, dan sekarang gue pindahin ke bonus. Hasil audionya seperti ini pasti bakal beda-beda teman-teman. Dan husky teman-teman, ini bakal gue rubah juga. Dan sekarang seperti ini. Nonaktifin aja. Lanjut lagi untuk channelnya. Di sini juga ada pilihan channel. Bisa kalian setting melalui aplikasinya langsung Monolink, mono atau stereo. Kalau gua saat ini yang gue pakai adalah di fitur mono. Kalau gue rubah ke stereo, kita tunggu dulu dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan stereo seperti ini, kalau gua kembalikan ke mono, akan menjadi seperti ini audionya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itulah pokoknya untuk noise reduction-nya sudah kita setting, semuanya kita udah setting semua sih.
Dan ini udah nggak ada fitur tambahan lagi, cuman seperti ini aja. Terus di bagian setting hanya upgrade aja teman-teman ya untuk firmware-nya. Jadi untuk aplikasinya bisa di-upgrade ya, untuk mikrofonnya juga bisa di-upgrade firmware-nya. Jadi biar lebih maksimal dan stabil. Ya, jadi kurang lebih untuk hasil audio mikrofon dari Maono Wavetail 5 kurang lebih seperti ini teman-teman.